Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Waude Nur Hikmah dari kelas PAI-A semester 2 dengan NIM 202401010131. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori motivasi belajar yang merupakan bagian penting dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Materi ini sangat relevan untuk kita sebagai calon pendidik karena motivasi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi semangat, tujuan, dan keberhasilan siswa dalam proses belajar. Melalui video ini, saya berharap kita semua bisa memahami berbagai teori motivasi belajar serta bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya dari pengertian motivasi belajar. Jadi, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan psikologis baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar yang membuat siswa ingin belajar, bertahan dalam prosesnya, dan mencapai hasil tertentu. Sebagai contoh, seorang siswa selalu semangat mengerjakan PR tanpa disuruh. Itu karena dia ingin menjadi guru seperti ibunya. Keinginan itu menjadi motivasi yang kuat baginya. Motivasi ini berperan penting dalam menentukan pertama, apakah siswa akan mau belajar? Yang kedua, seberapa serius mereka belajar? Yang ketiga, seberapa tahan mereka menghadapi kesulitan? Jadi, tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa. Selanjutnya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi, motivasi intrinsik berasal dari dalam diri seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk berkembang. Contohnya, Rani suka sekali membaca sejarah Islam. Dia membaca buku sejarah bukan karena ditugaskan, tetapi karena memang ingin tahu lebih dalam. Yang kedua, motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri, seperti hadiah, nilai, atau pujian. Contohnya, siswa rajin belajar karena ingin mendapat ranking 1 dan diberi hadiah. Perbedaannya, siswa dengan motivasi intrinsik belajar karena suka prosesnya, sedangkan siswa dengan motivasi ekstrinsik belajar karena menginginkan hasil akhir. Idealnya, guru membangun motivasi intrinsik karena lebih bertahan lama. Yang ketiga, teori-teori motivasi belajar. Yang pertama itu teori behavioristik. Teori ini menekankan hubungan stimulus-respon, artinya seseorang belajar karena ada penguatan dari luar, baik hadiah maupun hukuman. Contoh, jika seorang siswa diberi pujian setiap kali berhasil mengerjakan soal, maka ia akan semakin semangat belajar. Thorndike menjelaskan bahwa perilaku yang diikuti dengan hasil menyenangkan akan diulang. Skinner menambahkan jika perilaku diberi penguatan positif seperti pujian atau penguatan negatif menghilangkan hukuman, maka siswa akan cenderung mengulanginya. Contoh aplikasi di kelas, guru memberi bintang pintar setiap kali siswa menjawab benar. Itu membuat siswa lain terdorong untuk aktif menjawab juga, seperti temannya yang telah diberi bintang pintar tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah teori humanistik. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang ingin berkembang dan mewujudkan diri sepenuhnya, atau aktualisasi diri. Maslow membuat hierarki kebutuhan, dari kebutuhan dasar seperti makan dan rasa aman, hingga puncaknya aktualisasi diri. Contohnya, seorang anak yang lapar dan takut dihukum di rumah tidak bisa fokus belajar karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Rogers menekankan pentingnya lingkungan belajar yang penuh empati dan penerimaan. Contoh aplikasinya adalah guru memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tanpa takut ditertawakan. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori ini percaya bahwa motivasi muncul karena proses berpikir. Siswa akan termotivasi bila mereka mengerti tujuan belajar dan merasa bisa mencapai tujuan itu. Brunner menekankan pentingnya discovery learning atau belajar melalui penemuan. Contohnya, guru memberikan teka-teki sains dan siswa mencari jawabannya sendiri. Mereka lebih termotivasi karena penasaran. Ausubel menekankan bahwa pembelajaran bermakna, siswa akan termotivasi jika informasi baru dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Contohnya, saat mengajarkan zakat, guru mengaitkannya dengan pengalaman siswa saat membantu orang tua dalam berbagi sembako. Teori yang keempat yaitu teori sosial kognitif. Bandura memperkenalkan konsep self-efficacy, keyakinan pada kemampuan sendiri, dan observation learning, belajar dengan melihat orang lain,
reciprocal determinisme atau pengaruh timbal balik antara perilaku, lingkungan, dan individu. Contohnya, Farhan menjadi rajin belajar setelah melihat temannya berhasil juara kelas karena rajin mencatat dan belajar di malam hari. Guru dapat menjadi model positif yang menunjukkan sikap disiplin, semangat belajar, dan memberi kepercayaan kepada siswa. Teori kelima, yaitu teori atribusi oleh Bernard Weiner. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi belajar dipengaruhi cara siswa menafsirkan penyebab keberhasilan atau kegagalan. Contohnya, bila siswa gagal dan menyalahkan dirinya sendiri dengan berkata, "Saya tidak belajar cukup," maka dia cenderung akan memperbaiki usahanya. Tapi, jika dia berkata, "Saya bodoh," maka motivasinya akan menurun. Guru harus membimbing siswa agar mengatribusikan hasil belajar pada usaha, bukan kemampuan bawaan. Selanjutnya, yaitu teori keenam adalah teori tujuan prestasi. Teori tujuan prestasi ada dua jenis. Yang pertama, mastery goal, atau belajar untuk menguasai, berkembang, dan memahami. Yang kedua ada performance goal, yaitu belajar agar mendapat pengakuan, nilai tinggi, atau menghindari malu. Contohnya, Lina belajar karena ingin paham materi dan bisa menjelaskan ke temannya atau mastery, sementara Didi belajar agar tidak dimarahi orang tua karena nilainya jelek atau performance avoidance. Jadi, guru sebaiknya membangun iklim belajar yang menghargai proses dan perkembangan, bukan hanya hasil akhir. Teori ketujuh yaitu teori harapan nilai atau expectancy value theory. Motivasi belajar bergantung pada pertama seberapa besar siswa percaya bisa berhasil, yang kedua seberapa penting dan menarik tugas bagi siswa. Contohnya, jika guru memberi tugas membuat video tentang kebersihan lingkungan dan siswa tahu caranya serta merasa topik itu penting, maka mereka akan semangat dalam melakukannya. Guru bisa menumbuhkan harapan positif dengan memberi pengalaman sukses bertahap, serta menekankan makna tugas bagi kehidupan siswa. Materi yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu adalah lingkungan, keluarga, dan sekolah. Contohnya, anak yang orang tuanya mendukung dan bertanya setiap hari tentang sekolah biasanya lebih semangat belajar karena merasa diperhatikan. Yang kedua, relasi guru dan siswa. Contohnya, guru yang ramah dan menghargai pendapat siswa akan membuat mereka nyaman dan percaya diri untuk aktif. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya belajar dan minat siswa. Contohnya, jika seorang anak tipe kinestetik, ia akan lebih semangat saat belajar melalui praktik daripada hanya membaca. Yang keempat, kebutuhan psikologis, kebersamaan, otonomi, dan kompetensi. Contohnya, memberi pilihan topik tugas akan membuat siswa merasa dihargai dan dipercaya diri. Selanjutnya yang kelima adalah strategi meningkatkan motivasi belajar di kelas. Seperti umpan balik positif, dengan contohnya, "Keren sekali cara kamu menyelesaikan soal ini, teruskan," ucap guru. Selanjutnya adalah tantangan sesuai kemampuan. Guru memberi tugas yang menantang namun bisa dicapai seperti proyek kelompok yang sesuai dengan level siswa. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu dengan kaitkan pelajaran dengan hobi atau cita-cita siswa. Misalnya membahas etika bisnis Islami bagi siswa yang bercita-cita jadi wirausahawan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian pilihan. Misalnya kalian boleh pilih ingin buat poster atau video untuk tugas ini. Dan selanjutnya membangun hubungan sportif. Guru menyapa siswa dengan namanya, menanyakan kabar, dan menghargai usaha kecil sekalipun. Demikianlah, motivasi belajar bukan muncul begitu saja, tetapi bisa dibentuk dan diperkuat dengan pendekatan yang tepat. Guru punya peran strategis untuk menciptakan suasana belajar yang hangat, aman, dan penuh dukungan, agar siswa tidak hanya ingin belajar, tetapi juga menikmati proses belajarnya. Jadi, demikian pemaparan saya mengenai teori motivasi belajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua sebagai calon pendidik untuk lebih memahami pentingnya membangkitkan motivasi dalam diri setiap siswa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.